والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والذي يتفضل بالعلم على من شاء وتكرم. الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك المعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم. أما بعد, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku serta hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah karena kita mendapatkan nikmat yang sangat agung melakukan salat maghrib secara berjamaah. Itu nikmat yang sangat besar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seluruh isinya. Dibanding jabatan presiden, dibanding harta benda, mungkin punya emas sampai puluhan ton. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dibanding dunia dan seluruh isinya. Kita tadi bukan salat sunnah, tapi salat maghrib, salat wajib. Masya Allah. Jadi itu nikmat yang sangat besar. Ditambah lagi dengan salat sunnahnya. Siapa yang menjaga salat sunnah 10 rakaat, salat rawatib, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Dalam riwayat yang lain 12 rakaat. Ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Iya. Kenapa ada salat sunnah sebelum maghrib? Salat sunnah apa itu sebelum maghrib? Salat sunnah apa itu sebelum isya? Itu salat sunnah mutlak namanya. Ya, bukan salat sunnah rawatib. Jadi niat tak perbaiki. Jangan sampai kita niatnya salat sunnah sebelum maghrib, salat sunnah sebelum isya, niatnya qabliyah, bukan qabliyah. Itu namanya salat sunnah mutlak. Ya, kata Nabi SAW, ya, likulli adanain rakaatan. Setiap antara azan dan iqamah ada salat sunnah 2 rakaat. Ya. Jadi kalau sebentar salat sunnah habis azan isya, sebelum salat isya itu niatnya salat sunnah mutlak. Ya, setiap setelah azan sebelum iqamah ada salat sunnah 2 rakaat. Kalau qabli, kalau ba'diyah, ya, itu setelah isya. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan pentingnya kita menuntut ilmu agama. Ya. Jangan beragama ikut-ikutan. Jangan beragama keturunan. Kebetulan orang tua kita muslim, kita juga muslim. Andai kata orang tua Kristen, ya kita juga jadi Kristen. Itu namanya agama apa? Agama keturunan. Ya, agama ikut-ikutan. Ya. Nah inilah yang nanti ya, di alam kubur, sebagaimana dalam hadis Bara Ibnu Azib, ketika diletakkan di liang lahat, selesai dikuburkan, kemudian datang 2 malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya, ya, man rabbuk? Man nabiyyu wa ma dinuk? Siapa Tuhan?
siapa nabimu, siapa agamamu. Maka orang yang hidup di muka bumi, ya, yang beragama ikut-ikutan, tidak di atas ilmu, ya, lihat orang ke kanan, lihat ke kiri, ya, dia tidak tahu sebenarnya apa dasarnya, mana dalilnya, apa tuntunannya. Dia berkata, ladri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berteriak ketakutan, menjawab, saya cuma dengar orang bilang. Demikian saya juga ikut-ikutan bilang. Saya tidak bertanya mana ayatnya, mana hadisnya, ya. Cuma kata orang yang saya ikuti. Ya, yang mana banyak dilakukan masyarakat, ya itu saya ikuti. Ini namanya agama ikut-ikutan. Ya. Oleh karenanya wajib bagi seluruh kaum muslimin, laki-laki ataupun perempuan, orang tua ataupun anak muda, wajib mempelajari ilmu agama. Wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilm fardhatun likulli muslim." Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Ya. Adapun utlubul ilma walau ila Sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, itu bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun banyak penceramah yang sebutkan, walaupun berbahasa Arab, itu bukan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pentingnya kita apa? Belajar ilmu agama. Apalagi kalau jadi ustaz, apalagi kalau jadi penceramah, yang mau khutbah, jangan sampai sembarang yang kita sampaikan, ya, pertanggungjawabannya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Jangan meyakini sesuatu tanpa ilmu. Ya. Meyakini tentang Allah harus ada ilmunya. Kita belajar ke seorang guru, kemudian guru kita mengajarkan, ya, tentang di mana Allah, tanya, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, ya. Jangan sekedar, wah ini guruku hebat, berilmu, apapun yang dia sampaikan kita telah mentah-mentah, ikuti saja. Tidak boleh demikian. Wala takfur ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Ya. Bukan dengan perasaan. Oh, kayaknya benar ini. Perasaan saya benar ini. Ya. Karena banyak yang ikut, banyak yang gabung, banyak yang meyakini. Oh, kayaknya mimpi saya ini, ya, mimpi yang benar. Harus dengan ilmu. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, mata, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, itu dimintai pertanggungjawaban. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu itu, ya, yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita memahaminya sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Jelas dari yang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, taraktu fiikum amrayn
ma in tamassaktum bihima falam tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah hadis. Ya, itu jalan keselamatan. Itulah ilmu. Ingin meyakini sesuatu harus ada dasarnya dari Al-Quran, dari hadis. Ya, berucap sesuatu apapun yang berkaitan dengan agama, maka harus dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fa in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berbeda pendapat dalam sebuah urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran, mana ayatnya, ya, kepada Rasul, mana hadisnya, karena itulah ilmu, itulah kebenaran, ya, itulah kebenaran. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang terbaik, ya, dan yang paling baik kesudahannya. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini wajib untuk kita menuntut ilmu agama. Iya. Dan subhanallah, sebuah wejangan yang sepantasnya ditulis dengan tinta emas dari seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan kebaikan dunia, wajib punya ilmu. Siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, wajib punya ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebaikan dunia akhirat, maka wajib punya ilmu. Masya Allah. Iya. Dan ilmu ini, ilmu agama yang dimaksud. Inilah yang akan mengangkat derajat seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, ya, dan orang-orang yang memiliki ilmu lebih tinggi beberapa derajat. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana Nabi Adam yang dicipta dari tanah liat, ya, dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan nama-nama benda seluruhnya kepada Nabi Adam. Para malaikat ditanya, mereka tidak tahu nama-nama benda tersebut karena tidak diajarkan oleh Allah kepada mereka. Awalnya para malaikat heran, kenapa Nabi Adam dicipta? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya ingin menciptakan seorang khalifah, penguasa di muka bumi. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di bumi ini makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Artinya
bahwasanya yang akan dicipta ini sekalipun dari tanah, ya dari tanah, diinjak itu tanah, punya nafsu, punya kekurangan, akan jatuh di dalam dosa, bahkan menumpahkan darah. Namun jamaah sekalian, pada akhirnya apa? Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Malaikat tercipta dari cahaya, disuruh sujud, bahkan ada di situ iblis yang tercipta dari api. Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Kepada siapa dia sujud? Kepada ciptaannya Allah yang terbuat dari tanah, yang diinjak-injak. Kenapa disuruh sujud? Disuruh menghormati karena Nabi Adam memiliki ilmu. Wa 'allama Adam al-asma. Subhanallah. Lihat jamaah sekalian, begitu mulianya yang namanya ilmu agama. Malaikat, jin yang tercipta dari api disuruh sujud tanpa memandang fisiknya Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Kenapa? Di balik fisiknya ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Malaikat yang mulia disuruh menghormati seorang manusia karena adanya ilmu. Bukan cuma malaikat, para nabi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa kedudukan yang sangat agung di tengah manusia adalah kedudukan seorang nabi. Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau itu salah seorang ulil azmi. Ulil azmi ada berapa? Cuma 5. Ulil azmi cuma 5. Salah satunya Nabi Musa. Artinya Nabi Musa ini kedudukannya luar biasa. Lebih tinggi dari sekian banyak nabi. Sekaligus Nabi Musa adalah Kalimur Rahman, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah cuma 3. Nabi Adam, Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi-nabi yang lain lewat perantara Jibril. Tidak ada yang berdialog langsung dengan Allah. Subhanallah. Tapi lihat jamaah sekalian, ketika ada seorang manusia diperselisihkan kedudukannya, nabi atau wali. Siapa itu? Nabi Khidir. Diperselisihkan oleh para ulama, ini nabi atau wali. Ketika Nabi Musa mengetahui bahwa ada ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam membawa perbekalan, ditemani dengan seorang pemuda, melakukan perjalanan yang panjang, menyusuri pinggir pantai, mencari siapa? Mencari Nabi Khidir. Allahu Akbar. Lihat, Nabi memuliakan orang yang berilmu sekalipun derajatnya lebih di bawah. Seorang yang ketika itu, di saat itu menyandang predikat atau sedang menjadi narapidana di dalam penjara. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ta'wil mimpi, apa yang terjadi? Seorang raja menghormati dan memuliakan orang yang sedang berada di dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi apa? Bendaharawan negeri Mesir. Raja sangat menghormati dan memuliakan beliau. Lihat jamaah sekalian, bagaimana kemuliaan ilmu agama. Bilal ibn Rabah
para sahabat, ya, orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Bilal adalah seorang budak, Abu Hurairah orang yang miskin, ya, banyak sahabat yang miskin. Namun kenapa sampai detik ini nama-nama mereka harum di tengah kaum muslimin, seakan mereka masih ada di tengah kita? Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, sudah lebih 1000 tahun mereka meninggal. Bukan karena kekayaan mereka sehingga mereka terkenal, bukan karena jabatan dan pangkat mereka, tetapi karena ilmu agama yang mereka riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu agama. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang akan ditanyakan pertama kali di alam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah kalimat la ilaha illallah. Kalau sekarang kita ditanya, siapa Tuhan Anda, siapa Tuhanmu, pasti kita jawab Allah. Ya. Bahkan mungkin orang bilang itu biar anak SD, anak TK pun tahu itu. Ya kan? Anak TK kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia bilang Allah. Tetapi berbeda kondisinya, jamaah sekalian. Iya. Ketika kita di alam kubur, sudah ditutup gelap gulita yang datang mungkar dan nakir. Iya. Sangat beda. Orang yang ujian meja saja, ujian meja kalau mau di, apa itu? Disertasi. Ujian meja. Itu berbeda kondisinya sebelum dites oleh profesornya. Itu bisa dia jawab. Ya mungkin bisa dia jawab. Tapi pas duduk ya ujian tidak bisa dia jawab. Gemetar. Apalagi kalau ternyata skripsinya hasil apa? Hasil contekan dibuatkan oleh orang. Tidak bisa dia menjawab. Tapi kalau hasil skripsinya betul-betul yang datang ilmu yang dia tuangkan di situ, memang dia kuasai, itu bisa dia jawab. Nah, orang beragama di dunia ini, kalau sekedar ikut-ikutan Tuhanku adalah Allah, yang saya sembah adalah Allah, sekedar itu, kemungkinan besar dia tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Dengan kokoh dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Mereka yang selama di dunia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengilmui ilmu yang membuahkan amalan. Betul-betul di dunia tidak ada yang dia sembah selain Allah. Barulah bisa menjawab di alam kubur. Tapi kalau di dunia dia menyembah Allah, tapi dia menyembah selain Allah. Kalau sakit anaknya, ya, lambat rezekinya, larinya ke tempat-tempat keramat. Dia di sana menyembelih, di sana memberikan sesajian. Dia pelihara yang namanya bocok-bocok, ya, yang kelambu-kelambu, ranjang dikasih kelambu, dikasih sesajian. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Sedangkan di dunia dia sembah selain Allah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi rasa takutnya kepada selain Allah. Tawakalnya kepada jimat-jimat. Makanya jemaah sekalian, di dalam agama kita disyariatkan membaca minimal 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya kan? 17 kali. Salat subuh 2 rakaat. Iya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17. Selalu dibaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah intinya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu intinya Al-Quran. Al-Quran itu kesimpulan dari seluruh kitab. Zabur, Taurat, Injil, ada semua ya disimpulkan di dalam Al-Quran. Disempurnakan oleh Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran surat yang paling agungnya Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah yang paling agungnya intinya adalah
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Inilah makna la ilaha illallah. Ya, inilah makna la ilaha illallah. Jadi kalau ingin belajar, ingin menuntut ilmu, pertama kali ini dulu yang dipelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu itu la ilaha illallah. Ilmu kalimat tauhid. Ya, yang mana ketika Nabi Musa meminta ilmu kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an adkurka wa da'uka bi. Wahai Tuhanku, ajari saya ilmu yang saya akan gunakan untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Karena ini ilmu yang terhebat. Ilmu yang tertinggi, ilmu la ilaha illallah. Kalau ini salah, maka seluruh amalan tidak diterima. Ya. Apa itu la ilaha illallah, jamaah sekalian? La ilaha. La ilaha. Artinya tidak ada, kita tolak, kita buang. Tidak ada sesembahan selain Allah. Illallah, kecuali Allah. Kita tetapkan hanya Allah. Jadi kalau kita cuma mengatakan Tuhan saya Allah, itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. HP saya, ini HP saya. Kira-kira HP saya berapa? Bisa 2, bisa 3. Kalau saya bilang ini HP saya, karena bisa jadi ada juga HP di sini. Ya, bisa lagi ada HP di tas. Tapi kalau saya bilang hanya ini HP saya, berarti cuma satu HP saya. Kalau sekedar mengatakan Tuhan saya Allah, itu belum bertauhid. Tapi kalau kita katakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, nah itu baru bertauhid. Berarti kalau kita menyembah Allah dan masih mengakui ya adanya tadi bocok-bocok yang bisa kalau orang lagi sakit datang di situ kasih sesajian, ya, masih meyakini bahwasanya di tempat keramat tersebut kapan kita buang telur kita selamat, ya, kapan kita lewat di tikungan yang sering kecelakaan kita harus klakson, ya, minta izin klakson karena kalau tidak kita celaka. Ini belum bertauhid, jamaah sekalian. Belum mengesahkan Allah. Masih ada yang dia sembah selain Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita tolak, kita buang, kita jauhi seluruh sesembahan selain Allah. Ya. Jadi kalau pulang sebentar, masih ada yang diikat di tiang-tiang tengah, masih ada yang digantung-gantungkan di atas pintu, ya, dia diyakini sebagai tolak bala. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, wajib kita buang semuanya. Nanti dia datang marah-marah, ngamuk jinnya. Jangan takut jamaah sekalian. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Akan tetapi takutlah kalian hanya kepada aku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ya Allah. Tidak ada yang lainnya. Iya. Tidak ada yang lain. Inilah tauhid. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Seluruh bentuk ibadah. Apa itu ibadah? Seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yang Allah cintai, yang Allah ridha, itulah ibadah. Menyembelih ibadah. Menyembelih itu ibadah. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Iya. Berarti kalau ada orang sakit anaknya atau kemasukan jin, dia bilang jinnya saya tidak akan keluar, ya, atau dukunnya dia bilang tidak akan sembuh ini kalau kamu tidak pergi sembelih ayam putih di sungai ini. Ada ke sungai di sini yang biasa juga didatangi? Hah? Ada juga? Wah. Iya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Dan boleh menyembelih untuk jin-jin, tempat keramat, untuk leluhur. Ya. Oh ini kita beli mobil baru, harus kita cerak. Ya. Mencerak artinya apa itu? Kita harus sembelihkan ayam, dikelilingi darah. Supaya apa? Supaya tidak diganggu sama jin. Berarti tadi sesembelihan itu bukan karena Allah, tapi karena jin. Itu adalah kesyirikan, bertentangan dengan la ilaha illallah, bertentangan dengan ucapannya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ya, hanya kepadamu kami beribadah. Artinya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Jadi kalau ada jin-jin seperti tadi, dia bilang, tidak akan saya keluar kecuali kamu menyembelih di sini, di situ. Itu dibacakan saja ayat kursi. Jin itu lemah. Ya, dibacakan saja Al-Fatihah, diazankan, jin sudah lari. Doa jamaah sekalian adalah ibadah. Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoa kalian langsung kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak boleh kita berdoa meminta kepada malaikat Jibril. Tidak boleh kita berdoa meminta kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini sering ini terjadi kan? Kalau ada masalahnya, siapa yang dia seru? Ya Allah, ya Rasulullah. Menyekutukan Allah. Harusnya ya Allah saja. Jangan seru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga berdoa kepada Allah. Iya. Sering itu ya. Kalau terjadi ada masalah, ya Allah, ya Rasulullah. Yang dia seru Allah dan Rasulullah. Kalau bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, yang kita seru cuma Allah. Suatu ketika ada sahabat diganggu sama orang munafik. Dia bilang, "Qumu bina nastaghiitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita sama-sama berdiri minta perlindungan, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad marah. Kata beliau, la, tidak boleh. La yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Tidak boleh minta pertolongan kepada saya. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Itu Nabi Muhammad masih hidup jamaah sekalian. Apalagi setelah beliau meninggal. Hati-hati. Ya, ketika naik pesawat atau mungkin naik ferry, goyang perahunya, yang dia panggil siapa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebagian lagi panggil guru tarekatnya, ya Syekh, ya Mursyid, ya selamatkan kami. Boleh jamaah sekalian. Minta ya Allah. Nabi Muhammad minta kepada Allah. Nabi Isa minta kepada Allah. Seluruh nabi berdoa kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Masya Allah. Ini harus diyakini. Kalau kita jaga ini, insya Allah kita bisa jawab pertanyaan malaikat dalam kubur. Iya. Karena selama di dunia tidak ada yang kita sembah selain Allah. Selama di dunia kita mentauhidkan Allah. Kita yakin betul 100% selama di dunia tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, yang menurunkan hujan, ya, yang mendatangkan panas, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus bagaimana dengan pawang hujan? Kalau ada pesta biasa dipanggil. Biasa ada juga di sini. Hah? Ada. La ilaha illallah. Musibah jemaah sekalian. Musibah. Kalau ada orang mengaku bisa menahan hujan, ya saya bisa tantang. Ya, saya kasih 2 botol air begini, saya suruh minum ke dia, suruh tahan 24 jam kencingnya saja. Jangan hujan. Kencingnya saja dia tahan 24 jam. Setelah dia minum 2 botol air aqua. Ya. Nggak mungkin dia bisa tahan ya sekali. Ya kalau musim-musim seperti ini wajar karena memang musim panas, jarang hujan.
Iya kan? Tapi coba kalau musim hujan, andai kata pawang hujan itu ada, benar ada, tidak akan banjir itu di mana? Di Jakarta. Ya, dibelikan tiket kirim ke Jakarta supaya tidak hujan. Tapi tiap tahun hujan deras di mana? Di Jakarta, jemaah sekalian. Iya. Yang mengatur hujan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hujan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar berdoa, ya, sekedar berdoa ketika hujan deras, ada doanya. Ada doanya. Diajarkan oleh Rasulullah supaya hujannya pindah. Itu memang ada sunnahnya. Tetapi kalau yang dipahami oleh masyarakat, ya, cuma ambil bawang, macam-macam, ya, ambil peniti, ya, ditaruh di pinggir gawan, ya, supaya tidak hujan. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan, ya, bertentangan dengan la ilaha illallah, ya, bertentangan dengan la ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah masyarakat kita masih banyak hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Dia sudah ikrarkan la ilaha illallah, ya, dia telah ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia yakini Allah lah yang mengatur alam semesta, yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tetapi faktanya ketika ada barangnya hilang, larinya kemana? Larinya ke dukun. Ada anaknya sakit, larinya ke dukun. Ada anaknya sakit, larinya ke dukun. Lambat jodohnya, larinya ke dukun. Suruh lihat tangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan ya Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Nabi Muhammad jemaah sekalian tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah wahyukan. Makanya Rasulullah sering bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Di mana? Apa yang terjadi? Coba apa kejadian ya di Yaman ketika ada utusan? Apa jawabannya Heraklius, rajanya Romawi? Beliau bertanya. Kenapa? Karena beliau tidak tahu perkara gaib. Yang tahu perkara gaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berwujud seperti manusia. Iya, malaikat Jibril bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dibanding yang bertanya. Maksudnya apa? Saya tidak lebih tahu dibanding Anda, wahai Jibril. Saya tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Sebagaimana Anda juga tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya. Tapi ya biasa muncul di televisi, ada yang meramalkan hari kiamat terjadi kapan? Jam 9, tanggal 9, bulan 9, 1999. Sudah lama nih. Iya kan? Masih di TV waktu itu kan? Sering muncul itu. Mulai kiamat, tanggal sekian, tanggal sekian. Malaikat Jibril saja ditanya, Nabi Muhammad ditanya, tidak tahu. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Terus kenapa dukun-dukun bisa dia tahu? Ya. Kenapa dukun dia tahu apa yang terjadi, di mana hilang barang dan seterusnya? Ketahuilah jemaah sekalian, di dalam hadis disebutkan bahwasanya dukun itu kerjasama dengan jin. Jin itu saling menipu sampai ke langit. Yang paling atas mencuri berita di langit. Itu yang menyampaikan sampai di telinganya dukun. Kata Rasulullah, satu benarnya dicampur dengan 100 kedustaan. Iya. Cuma manusia kalau sudah pernah benar satu kali, itu yang diingat. Padahal salahnya 99 dia lupa. Sering sekali ya, salah tebakannya. Sering sekali salah. Lebih banyak salahnya dibanding benar. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka kahiran aw arrafan fasaddaqa bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, pabintang-bintang, ya, mengaku mengetahui perkara gaib, dia percaya dengan ucapannya, kata Rasulullah SAW, tidak, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, bagaimana kalau tidak percaya, sekedar bertanya? Kalau sekedar bertanya, kata Rasulullah, lam tuqbal sholatu arba'ina yawman, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telah mengikrarkan la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jangan sampai kita ya masuk di dalam perkara seperti ini, mendatangi ya para dukun, percaya dengan ucapannya. Karena sungguh andai kata dukun itu tahu perkara gaib, maka pasti dia akan menjadi bupati ya di kabupaten ini. Dia akan menjadi, bukan lagi bupati, dia akan menjadi presiden. Kenapa? Karena dia tahu partai apa yang akan menang. Dia akan masuk di situ. Iya kan? Kalau dukun tahu perkara gaib, dan dia akan menjadi orang paling kaya. Paling kaya karena dia tahu bisnis yang cocok untuk 2024 ini bisnis yang paling cocok. Ya, 2025. Dan dia bisa pergi cari hartanya siapa? Hartanya Karun. Harta Karun. Hartanya Karun itu luar biasa. Tenggelam di telan bumi. Ya, tinggal dia bayar eskapator. Kemudian dia ajak, ayo saya bayar kamu kalau kuda apa nih? Hartanya Karun ini saya bayar loh. Hartanya luar biasa itu Karun. Dia akan terkaya sudah. Dia akan terkaya. Dan tidak pernah sakit. Tidak pernah terluka. Kenapa? Dia tahu, ini sebentar pisau ini ya akan kena saya tidak mau pakai pisau. Tidak pernah kena musibah. Kalau dia tahu perkara tidak pernah kena musibah. Tidak pernah kehujanan. Ya, kenapa? Mau hujan sebentar. Mau hujan besok, jangan keluar. Ya, bahkan tidak pernah rusak HP-nya. Tidak pernah rusak HP-nya karena dia sudah tahu perkara gaib. Oh, kalau ditaruh begini akan rusak ini, akan jatuh ini di sini. Ya, akan tenggelam di air ini. Dia tidak akan pernah. Bahkan dia akan mendapatkan apa? Istri yang paling cantik. Paling cantik istrinya itu kalau tahu perkara gaib. Karena dia tahu, oh si A ini yang paling cantik di kampung ini. Ya, kesukaannya dia yang membuat luluh hatinya, saya kasih hadiah seperti ini. Tapi kan buktinya tidak seperti itu. Iya kan? Tidak akan pernah ditimpa musibah. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wa ma massani as-su." Andai kata saya mengetahui perkara gaib, ya, maka saya akan mendapatkan seluruh kebaikan dan tidak pernah saya ditimpa musibah. Karena Nabi Muhammad ketika dilempar batu di Taif kena berdarah. Andai kata beliau tahu perkara gaib, oh ini batu sebentar kalau dilempar akan lari jadi meleset memang. Iya kan? Nabi Muhammad tidak akan pecah giginya di perang Uhud. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Nah inilah pentingnya kita belajar apa? Tauhid. Belajar ya mendalami la ilaha illallah. Ini kalau mau dikupas ini banyak sekali pembahasan. Ya. Banyak sekali pembahasan dan subhanallah banyak hal-hal yang mungkin di tengah masyarakat yang ya dianggap selama ini menjadi kebiasaan adat istiadat ternyata bertentangan dengan la ilaha illallah. Iya. Kalau masih ada waktu saya kasih contoh lagi. Masih ada waktu. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Diulangi 3 kali. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah. Apa itu tatayyur? Tatayyur itu menaik-naikkan nasib sial berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui. Padahal tidak ada hubungan sama akibat. Tidak secara syar'i, tidak secara kauni. Diyakini sebagai apa? Kesialan. Ya. Jadi tatayyur itu diambil dari kata tiara, burung. Dulu orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam,
Kalau mau pergi dagang, diambil burung, dia terbangkan. Kalau terbangnya ke kanan, ini beruntung ini, lanjut bisnisnya, berangkat ke Syam. Tapi kalau terbangnya ke kiri, bahaya ini, rugi kita, tidak jadi berangkat. Kalau di zaman ini bukan burung yang diterbangkan, napas yang diperiksa. Kanan yang kuat. Ini kalau di selatan ya, udah tahu kalau di sini. Kalau di selatan itu, apalagi kalau di kampung saya di Kajang, karena dulu sering saya amalkan juga, tapi ya kita belajar. Periksa. Kanan kuat, berangkat. Tapi kalau kiri, itu pas sopir, dia biar menunggu di depan rumah, biarkan dia. Biar capek dia menunggu, karena bahaya ini kalau keluar. Lihat ya. Sampai biasa pas 10 menit, 15 menit, menunggu sopirnya. Karena saya tunggu ini apa? Napas saya ke kanan, lebih kuat. Yang paling setengah mati kalau influenza. Allahu Akbar. Ya, ini tatahur. Tidak ada hubungannya keselamatan dengan nafas ini kiri atau kanan. Ya. Subhanallah, orang keluar dari rumah. Alhamdulillah, nikmat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah. Keluar dari rumah, tiba-tiba ada ular melintang. Di dalam hati ada bisikan setan. Celaka kamu, jangan dulu lanjut. Bahaya ini. Kalau orang mau pergi cari ikan, baru ketemu dengan orang yang dicos satu matanya, jangan dilanjut. Tidak ada apa ikan. Subhanallah. Atau biasa ada burung, kalau di selatan ada namanya serak, burung gagak. Tiba-tiba burung di malam hari, burung langsung dia bilang, ada tertumpah darah besok ini. Ada besok orang meninggal. Padahal itu dirinya sendiri dia tidak tahu kapan matinya. Bagaimana mungkin dia mau tahu ada besok mau masyarakat mati di situ? Ini tidak ada hubungan sebagai kita, Joseph. Kita lagi bicara ngobrol di ruang tamu, panjang lebar masalah politik, masalah bisnis, tiba-tiba cicak ini. Nah, benarkah cicak? Iya kan? Ada juga keyakinan begitu di sini. Itu cicak. Dari awal kita bicara sampai akhir berjam-jam, dia satu kata tidak ada dia paham. Dia tidak paham itu. Bagaimana dia membenarkan? Sedangkan orang yang kita ada bicara di depan tak beberapa kali bertanya, maksudnya apalagi cicak. Tapi orang percaya ini menaikkan, tidak ada hubungan sebab akibat, jamaah sekalian. Yang paling sering itu apa? Ya kalau apa ini? Kalau ini. Ada berita baik. Kalau kiri ada berita buruk. Hati-hati ya sekalian. Kita ini umat Islam, ya. Kita punya akidah, kita punya ajaran, ya. Kita ada tauhid, la ilaha illallah. Ada Al-Quran, ada hadis. Hal-hal yang seperti ini tidak boleh diyakini. Dan seperti itu. Ini kalau disebut banyak sekali, ya, banyak sekali nih. Yang seperti ini, contoh-contoh banyak sekali keyakinan seperti ini. Masalah bangun rumah orang tidak sembarang bangun rumah, ya kan? Kalau hari Rabu, hari Kamis jangan. Bahaya itu kalau bangun rumah di hari itu. Kalau kami di selatan, hari Kamis dihindari, ya, karena bahasa mereka Kamis itu misi, artinya selalu kurang. Jangan bangun rumah di hari Kamis. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, Nabi SAW memberitakan, kalau Allah Taala yudini ibnu Adam yasubbu dahar wa ana dahar uqallibu al-laila wan nahar. Manusia itu mencela saya, menyakiti saya. Dia mencela hari, dia mencela waktu. Ini waktu tidak baik, ya. Ini waktu bahaya, ini waktu sial.
Ya, jangan bangun rumah, jangan jual beli, jangan menikah. Jelek ini waktu. Kata Allah, jangan kalian celah waktu. Sesungguhnya waktu itu saya yang menciptakan dan saya yang mengatur. Kalau kita celah waktu, berarti kita celah zat yang mengatur waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mas waktu ya? Iya, pas juga kita bahas waktu itu, waktu salat Isya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus mempelajari ilmu tauhid ya, agar kita takutnya hanya kepada Allah, doanya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, tawakkalnya hanya kepada Allah, sujudnya kita hanya kepada Allah, hidup dan matinya kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah la ilaha illallah. Semoga dengan itu kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Innahu walidzalikal qadiru alaih. Naktabi bihadzal qadar. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di dalam surga Firdaus bersama dengan para nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.